Pada September 2021, para statistisi dari Badan Pusat Statistik dan peneliti dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional, melakukan perjalanan penelitian mengenai pandemi COVID-19 dari perspektif sosial demografi. Dampak pandemi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kelompok masyarakat adat dan penganut kepercayaan, juga para migran. Pandemi COVID-19 diyakini baik secara langsung maupun tidak berdampak pada aspek demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Peneliti dan para statistisi bertolak dari Jakarta menuju 12 lokasi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua untuk melihat lebih dekat bagaimana pengaruh serta dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat Indonesia dan bagaimana masyarakat Indonesia merespon, bertahan, dan berstrategi terhadap pandemi. Penelitian kali ini kami akan berangkat pada 12 lokasi penelitian, di mana 12 lokasi penelitian tersebut dipilih dikarenakan beberapa hal. Pertama adalah justifikasi pembagian wilayah barat, tengah, dan timur. Kemudian kami juga melihat jumlah kasus COVID yang ada di wilayah tersebut, meskipun kami berasumsi bahwa setiap wilayah di Indonesia sudah terpapar oleh COVID-19 ini. Ketiga adalah terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Salah satu tujuan penelitian ini kami ingin melihat bagaimana respon, kemudian strategi adaptasi, khususnya pada masyarakat adat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Migran menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam situasi pandemi. Hal ini karena migran memiliki akses yang terbatas, terutama dalam hal perlindungan sosial di lokasi tujuan migran. Migran dengan karakteristiknya yang beragam memiliki keunikannya sendiri. Dalam riset ini, migran yang dilihat adalah migran dengan tujuan pendidikan atau sekolah, migran pekerja atau karena aktivitas ekonomi, dan migran terpaksa karena faktor alam. Pada masa pandemi, kesemua migran tersebut ada yang memilih untuk bertahan tinggal ataupun pergi dari daerah tujuan migran. Khusus bagi migran terpaksa karena bencana yang terjadi, pandemi COVID-19 semakin menambah kerentanan mereka untuk terpapar virus ini. Hal ini karena proses pembangunan dan penyerahan hunian tetap kepada penyintas berjalan lambat, padahal kepadatan penduduk di hunian sementara sangat tinggi. Sementara itu, migran yang kembali ke daerah asal di satu sisi diharapkan dapat menjadi modal untuk pembangunan desa, namun di sisi lain juga memperlihatkan kenyataan bahwa tidak semua daerah asal memiliki kesiapan atau kapasitas dalam menerima kembalinya para migran. Nah, disinilah kami mencoba untuk melihat ataupun membutuhkan bantuan dari teman-teman BRIN, di mana dari hasil kajian analisis tema khusus ini harapannya nanti bisa memperkaya hasil sensus, bisa menjelaskan fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di Indonesia sehingga parameter demografi yang nanti kita hasilkan dapat terjelaskan secara detail melalui hasil analisis tema khusus ini. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial demografi dirasakan oleh kelompok masyarakat adat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kerentanan masyarakat adat terhadap pandemi COVID-19 bukan hanya dapat dilihat dari akses yang jauh, fasilitas kesehatan yang terbatas, namun juga dapat dipahami dari aspek demografi. Mobilitas penduduk dan migrasi merupakan aspek demografi yang paling menonjol, baik yang memengaruhi maupun yang terdampak di masa pandemi COVID-19. Livelihood masyarakat menjadi salah satu faktor, terutama pada aspek ekonomi, yang menentukan tingkat keparahan terhadap dampak COVID-19.
Persepsi risiko yang menjadi dasar respons dan strategi adaptasi terhadap pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan kultur. Pengetahuan serta kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat menjadi salah satu bentuk respons dan strategi adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Kosanik mantren, kosanik mantren, kosanik mantren, kosanik mantren. Pulang. Randa klorumbe pupe sanadi, koi gurwakum sroyer di marang. Morinrum kore musyor sombuking gabo war di doa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih dekat mengenai kondisi demografi penduduk di masa pandemi. Seperti apa persepsi, respons, dan strategi adaptasi mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja dapat menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam menentukan langkah ke depan, dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum usai dan kemungkinan pandemi-pandemi lainnya di masa yang akan datang. Karena belajar dari pengalaman masa lalu, pandemi ini bukanlah yang pertama dan mungkin saja bukan pula yang terakhir.